Halo teman-teman, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya Menita Bahtiar. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan dipermudah segala urusan kalian di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kepada teman-teman, saya harap untuk like, subscribe, dan komen ya channel YouTube saya, agar saya tetap semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, karena banyak sekali ya teman-teman di luar sana yang menanyakan kepada saya, bagaimana sih kakak alur supaya kita mendapatkan satu buah agensi yang dapat menyalurkan kita untuk bekerja di Malaysia. Jadi seperti ini teman-teman, dulu saya mendapatkan satu buah agensi yang bernama PT Mafan Samudra Jaya yang berada di kota Cilacap, dan PT tersebut berpusat di Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun. Di sana PT tersebut menyalurkan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, dan di Taiwan teman-teman. Dan waktu itu saya langsung berkomunikasi langsung dengan pihak agensi PT Mafan Samudra Jaya karena saya menginginkan satu job untuk bekerja sama dengan suami saya. Dan alhamdulillah agensi tersebut menawarkan kepada saya bahwa ada satu job untuk suami istri untuk bekerja di perkebunan bunga. Dan waktu itu teman-teman, saya mengambilnya job tersebut dengan suami saya. Dan masa itu saya langsung mengisi formulir pendaftaran calon TKI untuk bekerja di Malaysia. Saya dengan suami saya mengisi formulir pendaftaran calon tenaga kerja Indonesia. Dan setelah itu saya menunggu proses ke tahap berikutnya teman-teman. Jadi setelah pengisian form itu, saya menunggu dalam waktu 1 minggu saya ada telepon dari pihak agensi bahwa saya harus melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu medical check up yang pertama. Medical check up yang pertama saya melakukannya di sebuah klinik di kawasan Kota Purwokerto bersama dengan suami saya. Dan masa itu saya pergi ke sana untuk medical check up, ada tes kesehatan, tes mata, tes air kencing, tes jantung, tes paru-paru, pokoknya semua kesehatan kita dicek semuanya teman-teman. Sebab takutnya kita buta warna, kita sudah tak dengar, terus tak pandai baca seperti itu teman-teman. Jadi waktu itu saya menunggunya lagi. Selama 1 minggu untuk hasil tes medical check up saya yang pertama. Dan alhamdulillah setelah 1 minggu hasil medical check up saya yang pertama dengan suami saya, dokter menyatakan hasilnya tuh fit dan oke. Dan saya sangat senang sekali teman-teman, karena tahap pertama saya sudah berhasil lolos ya. Setelah itu saya melanjutkan lagi ke proses yang kedua, yaitu medical check up yang kedua. Medical check up yang kedua saya melakukannya di sebuah klinik di kawasan kota Cilacap bersama dengan suami saya teman-teman. Tesnya tuh sama seperti medical check up yang pertama. Ada tes mata, tes kesehatan, tes buta warna, tes jantung, tes dada kita, terus tes air kencing, sama aja, tak ada bedanya. Cuma memang mungkin proses dan prosedurnya seperti itu ya teman-teman untuk menjadi seorang TKW Indonesia. Dan di sana tuh kita ada tes, kita diambil darahnya sama pihak kliniknya itu. Dan waktu itu saya menunggu lagi, setelah saya melakukan medical check up yang kedua tuh menunggu lagi hasilnya selama 1 minggu teman-teman. Dan alhamdulillah hasilnya tuh fit. Dokter menyatakan saya dengan suami saya sehat dan boleh melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan setelah itu saya melanjutkan tahap yang berikutnya tuh saya untuk mengisi form pengisian untuk pembuatan paspor. Masa itu saya pergi dengan suami saya ke kawasan kantor imigrasi di kawasan kota Cilacap untuk pembuatan paspor saya dengan suami saya. Dan selama proses 1 hari, alhamdulillah paspor saya dengan suami saya itu jadi teman-teman. Dan setelah itu saya menunggu lagi hasil keputusan berikutnya dari pihak agensi tersebut.
Dan pihak agensi tersebut menelpon saya kembali. Saya untuk membuat surat keterangan bekerja tuh bahwa saya diizinkan meskipun saya sudah menikah. Saya harus meminta surat izin daripada orang tua saya, daripada kepala desa, RT, RW, dan kecamatan setempat. Dan masa itu saya pergi ke RT, terus ke RW, terus ke kepala dusun, ke kecamatan, dan terakhir tuh kita ke desa, teman-teman. Dan kita meminta surat keterangan bahwa kita tuh mau bekerja ke Malaysia agar supaya tuh ada datanya kalau kita tuh menjadi seorang TKI Indonesia, seperti itu teman-teman. Dan setelah itu ya teman-teman, setelah saya sudah selesai membuat surat keterangan izin daripada orang tua saya, daripada desa, daripada kepolisian juga ada, saya sudah meminta semua surat izin tersebut, lalu saya serahkan kepada pihak agensi teman-teman, seperti itu. Dan saya tinggal menunggu waktunya saya berangkat untuk ke Malaysia. Dan waktu itu saya daripada Majenang melalui pelabuhan Merak ke pelabuhan Tanjung Balai Karimun, saya menaiki kapal Keluh dengan suami saya dan teman-teman saya. Dan masa itu saya menaiki selama 3 hari 2 malam teman-teman, perjalanan dari Jakarta Pelabuhan Merak ke Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. Dan sesampainya saya di Tanjung Balai Karimun di agensi PT Maufan Samudra Jaya, saya disediakan satu buah rumah penampungan untuk para calon TKI Indonesia. Dan di sana saya bersama teman-teman saya kurang lebih ada 15 orang. Dan masa itu kami tempat tinggal disediakan, terus makan kita dibagi 1 hari selama 3 kali. Terus kita menunggu visa kita turun. Dan masa itu satu persatu teman saya tuh mulai berangkat ke Malaysia. Dan hanya yang tersisa tuh saya saja dengan suami saya. Waktu itu saya sudah putus asa teman-teman. Sebab kenapa visa saya belum turun-turun dengan suami saya. Dan setelah saya menunggu di Tanjung Balai Karimun selama 3 bulan, ternyata visa tersebut belum turun juga teman-teman. Dan waktu itu saya memutuskan saya ingin pulang sajalah ke rumah kan, ke Jawa seperti itu. Tapi dengan semangat saya, dengan kegigihan saya, dengan suami saya tetap semangat untuk menunggu visa itu sampai turun. Dan pihak agensi itu menawarkan kepada saya bahwa pihak perkebunan bunga itu lambat membuat visa untuk saya dengan suami saya. Dan akhirnya pihak agensi mengambil keputusan untuk memasukkan saya ke satu buah perusahaan, yaitu peternakan udang. Dan masa itu saya menunggu kurang lebih dalam masa 3 minggu visa saya turun dari peternakan udang, yaitu Estrin Marine. Dan waktu itu alhamdulillah 3 minggu selesai menunggu, saya langsung melakukan PAP di kawasan Tanjung Balai Karimun. PAP itu apa teman-teman? PAP itu pembekalan kita sebagai seorang TKI Indonesia. Jadi ada pembekalan, takutnya kita namanya juga hidup dan mati, kita kan tak tahu. Jadi ada data-datanya kita, seperti itu teman-teman. Dan kita ada hak dan kewajiban kita sebagai seorang TKI nanti bila kita sudah berada di Malaysia, seperti itu teman-teman. Setelah saya melakukan PAP selama 1 hari pembekalan di kawasan Tanjung Balai Karimun bersama suami saya, setelah itu saya 2 hari itu saya sudah dibelikan tiket ferry dari Tanjung Balai Karimun menuju Pelabuhan Kukup. Masa itu saya berangkat pagi dengan suami saya, dan sesampainya saya di Pelabuhan Kukup, saya sudah dijemput oleh pihak agensi yang ada di Malaysia. Yaitu agensi tersebut namanya Ibu Erna teman-teman. Dan saya sudah dijemput dengan beliau. Terus saya menginap dulu di rumah beliau sebab majikan saya yang di peternakan udang itu tengah berlibur ke Australia. Jadi saya harus menunggu majikan saya pulang dari Australia. Jadi saya menginap dulu di rumah Ibu Erna. Seperti itu teman-teman. Dan masa itu 3 hari saya menginap di rumah dia. Terus saya dijemput oleh pihak driver peternakan udang. Terus saya perjalanan daripada Taman Molek ke Pasir Gudang Johor. Dan masa di perjalanan saya ada bercakap-cakap, berbincang-bincangkan dengan driver tersebut. Terus sesampainya saya di
company Aston Martin tuh, saya langsung menjumpai majikan saya perempuan itu. Terus setelah itu saya disediakan tempat tinggal, fasilitas semua memang terpenuhi di sini teman-teman. Jadi kepada teman-teman semua, jadi itulah alur cerita saya dari awal sampai saya bisa bekerja di peternakan udang sekarang. Sampai sekarang saya sudah 5 tahun teman-teman berada di Malaysia, dan alhamdulillah berkat kegigihan dan semangat saya dengan suami saya, semua telah membuahkan hasil semua teman-teman. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, alhamdulillah satu persatu bisa terkabulkan, bisa tercapai. Jadi kepada teman-teman semua yang mau berangkat ke Malaysia, yang mau bekerja kemanapun, kalian tetap semangat, berdoa aja kepada yang kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena namanya roda kehidupan itu terus berputar teman-teman. Tak selamanya kita di bawah seperti itu teman-teman. Jadi kepada teman-teman semua, saya harap untuk tetap semangat, jangan mudah putus asa ya teman-teman, demi menggapai cita-cita teman-teman semua. Terima kasih. Sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Bye-bye. Selamat berjumpa kembali.